Baiklah, kami dari kelompok D16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Inovasi Digital pada Bidang Teknologi Kesehatan COVID-19. Saya bernama Trisatya EM Manurung dengan NIM 11420020040 jurusan D4 TRPL, dan teman saya Anis Mewiola Turnip, NIM 113200052 dengan prodi D3 Teknologi Informasi. Dan saya Nur Cahaya Karentrina Semorang dengan NIM 133200017, prodi D3 Teknologi Komputer. Saya Nia Serpanjaitan, NIM 1132016, prodi D3 Teknologi Informasi. Nama saya Jericho Situmorang dengan NIM 114200076 dari prodi D4 TRPL. rangkuman eksklusif. Perkembangan virus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat membuat peningkatan perekonomian di Indonesia semakin memburuk. Hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia yang memiliki ekonomi rendah, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, dan masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk mengikuti segala bentuk aturan yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan dan pemerintah Indonesia. Dari permasalahan yang terus muncul akibat COVID-19, maka muncullah ide kami untuk menciptakan sebuah aplikasi yang berbasis inovasi digital untuk membuat sebuah masyarakat mudah untuk memeriksa kesehatan selama karantina. Pada aplikasi ini, kami juga memberikan fitur-fitur yang menarik agar para pengguna tidak merasa bosan selama melakukan karantina. Kami juga akan memberikan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan para dokter agar aplikasi ini dapat terwujud dan dapat berguna bagi masyarakat. Ada beberapa kelebihan dari aplikasi ini. Salah satunya, kita dapat melakukannya langsung dari rumah, tanpa harus pergi ke dokter, asal kita menjawab pertanyaan yang diberikan aplikasi dengan jujur. Aplikasi tersebut juga akan langsung tersambung pada para dokter, agar yang terkena COVID-19 bisa langsung disarankan pergi ke rumah sakit. Baiklah, bagian di permasalahannya itu, latar belakangnya itu di sini, inovasi itu merupakan suatu proses pembaruan dan pemutakhiran bidang tertentu, produk atau layanan dengan menerapkan proses baru untuk memperkenalkan teknik baru atau membangun ide-ide untuk menciptakan nilai baru. Dengan tujuannya dibuat laporan ini untuk mengimplementasi pengelolaan inovasi melalui sebuah studi kasus yang dimana kami telah memilihnya, yaitu di bidang kesehatan. Dari inovasi ini akan dituntut untuk selalu memiliki inovasi yang tinggi untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama pada kasus COVID-19 ini di bidang kesehatan. Mengenai deskripsi masalah. Untuk saat ini kita masih harus menerima bahwa banyak ahli memperkirakan COVID-19 akan hilang dalam 1 hingga 2 tahun. Tentunya kita perlu mengantisipasi keadaan ini dengan menyesuaikan dengan kebiasaan baru agar jumlah kasus dalam korban tidak terus bertambah. Dalam masa beradaptasi dengan kebiasaan baru, masyarakat sangat mengenal olahraga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, setidaknya hingga akhir pandemi COVID-19. Perilaku positif ini harus tetap dipertahankan. Adapun masalah di masa pandemi COVID-19 adalah yang pertama, apa inovasi teknologi yang dapat dikembangkan demi mengatasi COVID-19? Yang kedua, bagaimana aplikasi tersebut dapat membantu mengulangi pandemi saat ini? Yang C-nya merupakan batasan masalah. Yang pertama yaitu batasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan. Adapun batasannya masalah lainnya yaitu aplikasi hanya dapat dijalankan jika ada koneksi internet dan web browser. Nah, kemudian ada solusi inovatif, landasan inovasi. Landasan inovasi ini dibuat berdasarkan masalah dan kabar terbaru mengenai COVID-19 yang bertujuan untuk membangun solusi inovatif. Hal yang pertama yang dibangun oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu menganalisis atas belanja yang telah dianggarkan pada periode.
Nah, anggaran itu mungkin akan memiliki rencana gimana cara mengatasi COVID-19 dengan baik sehingga anggaran tersebut tidak terbengkalai dengan tidak dipergunakannya dengan baik. Nah, setelah itu menentukannya skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Maksudnya itu memprioritaskan anggaran belanja yang benar-benar lebih penting dibanding dengan belanja kebutuhan yang lain. Next. Ada solusi Menteri Riset Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional menyampaikan mengenai inovasi teknologi yang merespon pandemi sejak pandemi COVID-19 merebak, terutama di awal Maret, sehingga membentuk konsorsium yang beranggotakan perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha milik negara atau BUMN swasta dengan rumah sakit tersebut. Mereka merespon tentunya dengan jangka yang pendek, apa saja menjadi kebutuhan yang mendesak dalam penanganan COVID-19 ini. Mereka menyatakan bahwa perkembangan baik terkait alat kesehatan yang untuk penanganan pasien COVID-19, yaitu screening dan untuk obat atau vaksin tentunya juga dibutuhkan agar mengatasi bisa berakhir. Dilihat perkembangan dari test kit yang sudah dibuat terdiri dari dua jenis atau jenis berbasis PCR maupun yang berbasis rapid test, dimulai dengan non-fisik. Next. Nah, untuk deskripsi solusinya, ada aplikasi yang memprediksikan apakah COVID-19 itu ringan atau berat. Untuk aplikasinya dapat membantu dan datanya bisa dipakai oleh banyak orang. Untuk mengembangkan aplikasi tersebut, kita mengeceknya secara mandiri dengan mengecek kesehatan tubuh dan harus pergi ke rumah sakit apabila kesehatan kita merasa buruk. Aplikasi tersebut juga merupakan alat cek mandiri berteknologi machine learning. Kemudian ada pendekatan implementasi solusi. Yang pertama yaitu langkah-langkah implementasi. Adapun krisis akibat adanya pandemi COVID-19 bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam industri layanan kesehatan. Kemudian, dalam memerangi musuh yang tak kasat mata, diperlukan teknologi yang mampu membantu untuk proses penanganan medis supaya bisa dilakukan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian banyaknya pasien dan korban akibat infeksi virus, dan dengan adanya aplikasi ini kita dapat melakukan prediksi dan menangani demam jika masih tahap ringan. Kemudian gejala yang dialami oleh pasien tidak begitu mendesak untuk tidak berkaitan dengan penyakit kronis. Tidak hanya itu saja, konsultasi virtual ini juga memudahkan para tenaga medis untuk menjangkau lebih banyak pasien, terutama yang tinggal di desa ataupun wilayah terpencil. Kemudian remote health care ini selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan artificial intelligence atau AL untuk memudahkan next. Kemudian adapun di manual implementasi, sumber terbuka atau open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerjasama dengan memanfaatkan kode sumber. Kemudian sehingga pola open source itu memiliki ciri bagi komunitasnya, yaitu adanya dorongan yang bersumber dari budaya memberi, yang artinya ketika suatu komunitas menggunakan sebuah program open source ini telah menerima sebuah manfaat, kemudian termotivasi untuk menimbulkan sebuah pertanyaan apa yang bisa berguna pengguna berikan baik kepada orang banyak. Kemudian pola open source lahir karena kebebasan berkarya tanpa
interferensi, berpikir, dan menggunakan apa yang diinginkan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi yang cocok. Akan tetapi kebebasan ini juga datang bersama dengan tanggung jawab, bukan hanya bebas tanpa. Next. Adapun spesifikasi minimal untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik adalah sebagai berikut. Seperti prosesor, minimal harus memiliki Intel Core 2 RAM minimal 512 MB, VGA card 256 MB, dan lain atau opsional minimal memiliki mouse dan keyboard. 2 perangkat lunak, sistem operasinya minimal Windows XP, Android 4.03, Linux, dan lain-lain. Web browser minimal Google Chrome, Opera Mini, Edge. Jaringannya minimal 3G. Website ini mengambil dataset dari website Kementerian Kesehatan yang digunakan sebagai data latihan untuk algoritma mechanic learning yang dibuat. Adapun output dari program tersebut adalah rekomendasi untuk seperti isolasi diri, pakai masker, telepon dokter, ataupun langsung ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut lagi. Kemudian ada pun beberapa proses yang dapat menjalankan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka link aplikasi web dengan browser yang tersedia. Kemudian kita memastikan komputer terkoneksi dengan internet sehingga website yang kita buka akan menampilkan halaman utama. Kemudian menginput identitas diri. Kemudian data yang akan dikirimkan ke server dan aplikasi akan menentukan klasifikasi demam berdasarkan data yang ada. Kemudian output akan muncul berupa rekomendasi, dan yang terakhir rekomendasi bisa berupa rekomendasi untuk isolasi, minum obat demam biasa, ataupun harus ke rumah sakit untuk penanganan darurat COVID. Virus deteksi cepat akan mulai bermunculan dan terus menyempurnakan realisasi itu sendiri. Salah satunya pada akhir Juli 2020, pembangunan dilakukan sekitar reagen berbahan dasar bubuk mikro dan berbahan dasar untuk biosensor dengan menggunakan grafik microchip baru dapat diproduksi dalam waktu 3 bulan dari sekarang. Setidaknya dapat mengurangi kebutuhan akan reagen imun, terutama reagen untuk beraktivitas. 4 prototipe ventilator merupakan yang diproduksi oleh Institut Teknologi Bandung, Universitas. Prototipe tersebut telah lolos proses pengujian Balai Keamanan Fasilitas Kesehatan dan sedang dalam uji klinis. Saran yang pertama adalah untuk data latih pada program diberikan pada responden agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, sebaiknya dilakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan data lebih lengkap sehingga aplikasi bisa berjalan lebih baik dan lebih akurat. Next. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok D16. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.